Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Claudia. Saya adalah dokter muda bagian administrasi di FKUNUR RSUP Sanglah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan resusitasi jantung paru menurut AHA 2010 dan AHA 2015. Untuk definisinya, resusitasi jantung paru merupakan suatu tindakan darurat untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung ke fungsi yang optimal. Jadi tindakan ini meliputi tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigenasi ini ke jaringan tubuh dilakukan sampai kembalinya sirkulasi sistemik secara spontan. Atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk bantuan hidup jantung lanjutan. Nah, berikut merupakan algoritma CPR berdasarkan AHA 2015, kemudian ini AHA yang 2010. Nah, perbedaannya pada AHA 2015 berdasarkan program AED untuk penolong tidak terlatih dalam komunitas. Jadi pada tahun 2015 ini program public access defibrillator untuk pasien dengan out-hospital cardiac arrest diterapkan di lokasi umum tempat adanya kemungkinan pasien serangan jantung relatif tinggi. Sedangkan tahun 2010 ini CPR dengan program automatic external defibrillator. Nah, terdapat bukti dari penelitian bahwa perbaikan tingkat kelangsungan hidup pasien setelah serangan jantung bila pendamping melakukan CPR dan dengan cepat melakukan penggunaan AED, sehingga akses cepat ke defibrillator merupakan suatu komponen yang utama. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggap darurat. Jadi pada tahun 2015 ini, healthcare provider ini harus meminta bantuan terdekat bila mengetahui korban tidak menunjukkan reaksi. Namun akan lebih praktis bila HCP ini melanjutkan dengan menilai pernafasan dan denyut jantung yang bersamaan. Tujuannya untuk meminimalkan penundaan dan mendukung penilaian serta tanggapan yang cepat dan efisien secara bersamaan. Kemudian rantai kelangsungan hidup pada tahun 2015 ini diberikan rantai kelangsungan hidup yang terpisah antara pasien yang mengalami serangan jantung di rumah sakit dan juga yang di luar rumah sakit. Nah, pada kejadian di luar rumah sakit, kita sangat mengandalkan peran dari masyarakat. Nah, kemudian juga perbedaannya dari urutan CAB ini. Pada tahun 2015, pemberian dengan urutan CAB tetap dipertahankan. Jadi, tujuannya menjaga urutan yang sama untuk pasien dewasa dan anak-anak, sehingga menciptakan suatu konsisten dalam pengajaran. Selain itu juga pada CAB ini setiap penolong dapat melakukannya, karena pada ada pasien-pasien tertentu yang tidak dapat dilakukan seperti mode to mode, bantuan nafas mode to mode. Nah, pada AHA 2015 juga membahas mengenai batasan gerak tulang belakang. Jadi, aplikasi kolat servikal secara rutin untuk penyedia layanan pertolongan pertama ini tidak disarankan, karena dapat memperbesar resiko cedera. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah kecepatan pada kompresi dada. Pada tahun 2015 ini, pada orang dewasa dilakukan kompresi kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Sedangkan pada pasien 2010 ini intinya harus minimal 100 per menit. Karena apabila pasien ini dilakukan kompresi lebih dari 120 kali, dipastikan akan menurunkan kedalaman kompresi. Nah, yang selanjutnya adalah kedalaman kompresi. Kedalaman kompresi pada tahun 2015 ditentukan minimal 5 sampai dan maksimal 6 cm. Sedangkan pada tahun 2010 hanya disebutkan kedalamannya lebih dari 5 cm. Nah, kompresi ini akan menciptakan aliran darah terutama dengan menambah tekanan intratoraks dan secara langsung mengkompresi jantung. Kenapa harus 5-6? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu komplikasi. Nah, recoil dada ini juga penting dilakukan, di mana pada tahun 2015 penolong tidak
bertumpu di atas dada saat melakukan kompresi untuk mendukung recoil penuh dada pada pasien dewasa saat mengalami serangan. Nah, recoil penuh ini penting dilakukan karena dapat memberikan tekanan intratoraks negatif yang mendorong pengembalian vena atau venous return. Sedangkan recoil tidak penuh ini dapat meningkatkan tekanan intratoraks sehingga mengurangi pengembalian dari venous return ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meminimalkan gangguan dalam kompresi dada. Jadi pada tahun 2015, penolong ini harus meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan saat kompresi untuk mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan per menit. Di mana pada fraksi kompresi dada ini adalah pengukuran kompresi waktu resusitasi total, di mana peningkatan kompresi dada ini dapat diperoleh dengan meminimalkan jeda dalam kompresi dada. Nah, yang selanjutnya adalah tanggapan kompresi dada. Pada tahun 2015, menggunakan perangkat umpan balik audiovisual saat CPR berlangsung untuk mengoptimalkan performa dari CPR secara real-time mungkin perlu dilakukan. Nah, teknologi ini sangat memungkinkan untuk pemantauan, perekaman, dan tanggapan tentang kualitas PCR secara real-time termasuk parameter fisiologi dan metrik dari kinerja penolong. Nah, sekian perbedaan dari AHA 2010 dan 2015 mengenai resusitasi jantung paru. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.